darat. Yang mana kita ketahui bahwa putusan tersebut berkenaan dengan adanya keterlibatan beberapa rekan notaris yang akhirnya juga sudah dijatuhi hukuman. Nanti kita akan membahasnya lebih lanjut dalam diskusi kali ini. Telah hadir di dalam diskusi satu Dr. Gede Made Swardana, SHMH. Beliau adalah dosen di Fakultas Hukum Udayana Bali. Selamat pagi menuju siang, Pak Gede. Selamat pagi. Oh iya, selamat pagi ya. Kemudian Dr. Imade Priyadarsana, SHMH, notaris beken dari Badung, Bali, yang katanya lagi flu. Semoga cepat jam sembuh. siang. Yang bingung ya tadi pagi sekarang siang. Bu Dokter. Sehat ya Pak. Dan Sehat. yang terakhir adalah Bapak Randy Anggara Putra SH, seorang advokat dan founder RAP Co Law Office yang katanya kemarin baru aja ngobrol dengan salah satu pihak yang terkait dalam putusan perkara ini. Makanya kita harus mendengarkan seperti apa ceritanya. Nah, kalau kita melihat dari Wikipedia, mafia itu apa sih? Gitu kan. Mafia itu, atau dengan kata lain dalam bahasa Itali, La Cosa Nostra. Bagus ya, La Cosa Nostra. Biasanya dipakai sebagai suatu sebutan untuk suatu organisasi rahasia yang didirikan dengan tujuan memberikan perlindungan secara ilegal. Ya, bagus tujuannya sih memberikan perlindungan, tetapi secara ilegal, atau perorganisasian kejahatan seperti transaksi ilegal, arbitrase perselisihan antar kriminal, penegakan hukum sendiri atau main hukum sendiri. Kegiatannya seringkali meliputi perjudian, penipuan, narkoba, pencucian uang, penggelapan dana. Nah, khusus berkenaan dengan pencucian, ini juga masuk ke dalam putusan dari apa yang akan kita bahas pada hari ini. Dan tentang mafia tanah tersendiri, kita bisa mengutip pendapat dari Guru Besar Hukum Agraria Fakultas Hukum di Universitas Gadjah Mada, bahwa mafia tanah merupakan kelompok yang terstruktur dan terorganisasi yang bekerja sama secara sistematis. Jadi ada kelompok orang dan juga bekerja sama secara sistematis. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut yang tentunya pasti akan menarik sekali, akan kita langsung dengarkan dari para narasumber yang sudah hadir pada diskusi kali ini. Nah, sebelum memulai, kita akan saksikan bumper video pada diskusi ini sekaligus memperkenalkan para narasumber tersebut. Terima kasih.
video bumper sebagai pembuka daripada acara kali ini. Dan karena diskusi ini dilakukan secara hibrid, ada teman-teman yang juga bergabung di sini, maka tadi disajikan juga tata tertib untuk kawan-kawan yang ikut secara online. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita berikan dulu kesempatan kepada Bapak Dr. Gede Made Swardana SHMH, selaku dosen Fakultas Hukum Udayana Bali, untuk memaparkan apa sih yang terjadi dengan mafia tanah ini. Silakan Bapak. Ya, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan pada saya terkait dengan dari rekan sejawat Pak Dr. Made menyampaikan kepada saya untuk membahas pada persoalan-persoalan yang dengan marwah. Bagaimana kita menjaga notaris PPAT untuk tidak ikut terlibat pada pusaran mafia tanah. Ya, tadi juga disinggung bagaimana mafia tanah dan sebagainya. Tapi dalam topik Punten juga, Pak, bisa di full screen aja Pak itunya, paparannya. apanya? Paparannya. Ini ya? Ya, siap. Sudah. Bisa Oke, kelihatan? siap. Ya. Oke. Ampun, ya? Ya. Sampun Pak. Oke. Jadi pada saya diberikan tema mengenai bagaimana menjaga notaris PPAT untuk tidak ikut terlibat pada pusaran mafia tanah. Jadi ada tema, ada topik yang diberikan. Nah, dari topik yang diberikan saya memang tidak membahas persoalan terutama pada mafia tanah, tapi bagaimana kita diberikan topik itu yang kita angkat sebagai satu sebagai satu kajian di dalam diskusi putusan 248 pidana B PID B atau 2022 PN Jakarta Barat yang menjatuhkan hukuman kepada notaris PPAT yang terlibat dalamnya dengan pasal pencucian uang dan pemalsuan dokumen. Dari tema yang diberikan ini lebih nuansanya lebih banyak atau lebih ke eksaminasi terhadap putusan pengadilan. Saya sudah coba untuk mencari putusan yang lebih lengkap, putusan nomor 248 ini, tapi jujur saya katakan saya belum menemukan secara utuh. Tapi kenapa? Karena di dalam membahas persoalan tentang putusan dari nomor 248 ini kita harus membaca terlebih dahulu apa sih dakwaan daripada jaksa. Ya, mungkin nanti di tengah dalam perjalanan sebelum diskusi ada rekan-rekan terutama pada saudara Randy ya, lawyer, bisa mengemukakan apa sih yang didakwakan rekan sejawat saudara notaris terhadap sehingga munculnya putusan ini. Jadi kami jujur saja saya tidak membaca secara utuh daripada putusan itu. Jadi supaya tahu dakwannya apa, tuntutannya bagaimana, pertimbangan hukumnya tahu, baru kita masuk pada satu putusan pengadilan. Sehingga itulah secara utuh kita bisa mengeksaminasi putusan tersebut. Apakah putusan ini tepat tepat dianalisisnya ataukah kurang tepat, atau langkah apa yang harus kita lakukan manakala kita melihat putusan yang demikian ini. Tentunya di dalam kaitan dengan sampai munculnya putusan ini, kita juga harus memperhatikan bahwa ada hal-hal yang sangat potensial di dalam notaris menjalankan tugasnya. Ada hal-hal yang sangat potensial yang harus kita pahami betul. Kenapa sampai notaris itu terlibat di dalam tindak pidana, atau paling tidak ada hal-hal yang perlu kita pahami bersama-sama ya. Potensi pemidanaan dalam tugas notaris itu apa saja yang perlu dipahami. Antara lain yang pertama adalah akte itu dibuat dengan kondisi para pihak tidak berhadapan. Kebetulan mohon maaf, mohon izin, kebetulan saya juga diberi tugas sebagai Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Daerah Bali. Jadi
hal-hal yang demikian selalu kita tekankan. Akte itu dibuat dengan kondisi para pihak tidak berhadapan. Sering sekali terjadi. Bahkan lusa kami memeriksa, bahkan hari ini juga ada pemeriksaan. Kami udah izin, saya lebih masuk ke kelompok capirnya notaris dulu, sehingga para pihak itu memang mereka tidak kenal, bahkan mereka yang mengandalkan pegawainya yang menulis, ya. Nah, sehingga walaupun identitasnya benar, tapi itu pun juga saya anggap tidak tepat, ya. Apalagi para pihak tidak berhadapan secara langsung. Data identitas dari salah satu pihak dalam akte dianggap tidak benar atau dianggap memberikan keterangan palsu. Bisa jadi karena jujur saja kita katakan bahwa KTP sering juga dirubah, ganti foto dan lain sebagainya. Banyak juga cara-cara model pemalsuan identitas semacam itu. Nah, ini identitas yang dari salah satu pihak yang tidak dianggap benar atau memberikan keterangan palsu. Data mengenai objek yang diperjanjikan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Objek tanah misalnya, tanah itu katakanlah misalnya luasnya 1 hektar, tapi yang dalam kenyataannya kurang daripada itu, walaupun di dalam SHM disebutkan demikian. Tapi ini perlu cek and recheck sebenarnya, apakah sebelum terjadi transaksi sehingga para pihak tidak ada yang dirugikan, ya. Dengan mengecek objek yang demikian itu yang diperjanjikan itu sebenarnya itu akan memudahkan notaris bekerja, ya, karena banyak juga objek yang diperjanjikan itu kadang-kadang sudah menjadi satu garansi, satu jaminan atau satu tanggungan di bank, tapi mereka seolah-olah tidak pernah dipertanggungkan gitu. Jadi ada HT lah di situ. Jadi oleh karenanya perlu kejelian di dalam menyampaikan hal-hal atau bukti-bukti yang ada. Data yang diberikan oleh salah satu atau kedua pihak tidak benar, sehingga akte notaris yang diterbitkan juga dianggap palsu. Nah, karena faktanya demikian, ya tentu juga akan berdampak kepada perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan di dalam ketentuan hukum, khususnya dalam kaitan dengan hukum kenotariatan. Ya. Data yang diberikan salah satu tidak benar, bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa data itu menjadi benar? Tentu ada hal ini akan menyebabkan juga keterlibatan notaris di dalam pembuatan akte itu. Ada 2 akte yang beredar di para pihak, yang nomor dan tanggalnya sama, tapi isinya berbeda. Ini juga harus wanti-wanti, ya, karena juga jujur saya katakan semenjak kami di MKMW banyak juga menemukan hal-hal yang demikian. Apalagi kadang-kadang juga baik dari penyidik meminta kami untuk juga sebagai minta keterangan ahli, ya saya sampaikan, wah ini kalau demikian ya harus notarisnya yang dipanggil ini. Kok bisa ada 2 demikian hal yang berbeda. Tuh. Tanda tangan salah satu pihak yang ada dalam minuta dipalsukan, bisa jadi. Tapi ada juga yang demikian. Prakteknya ketika dalam proses pembuatan akte itu telah terjadi tanda tangan asli. Tapi ketika ada yang mengiming-imingi kejadian itu bahwa harga tanah, katakanlah ini mohon maaf ini kejadian di Bali, tanah itu harganya katakanlah dari 500 juta, terus ada yang nawarin udah kasih saya 7,5 saya bayar semua, nanti aktenya ini dianggap bermasalah, dibilang itu bukan tantangan saya, padahal dia sudah membuat akte di tempat lain dengan harga yang lebih tinggi. Nah, ini juga mohon menjadi perhatian kepada rekan notaris penghadap menggunakan identitas orang lain. Nah, ini juga salah satu bentuk daripada perkembangan yang dapat menjerumuskan tugas-tugas notaris itu sendiri. Nah, kalau kita perhatikan secara normatif kita melihat bahwa kejahatan-kejahatan yang terkait dengan jabatan notaris atau pidana yang terkait dengan jabatan notaris baik dalam KUHP maupun dalam non KUHP. Yang pertama, kita bisa melihat dalam pasal 263 KUHP, pemalsuan surat perorangan, ya, 264 pemalsuan akte otentik, dan 266 memasukkan keterangan palsu ke dalam akte
otentik atau menggunakan akte otentik tersebut. Itu di dalam pasal 263 pemalsuan, 263, 264, 266. Pasal 385 itu biasanya kepemilikan tanah, ya, pemilikan tanah. Penyerobotan tanah juga masuk ke sana. 242 sumpah palsu, keterangan palsu. 372 penggelapan, 378 penipuan. Ini yang sering sekali juga muncul di dalam usulan-usulan penyidikan dari kepolisian. Apakah ini terlibat 378, junto 372. Nah, kadang-kadang dimasukkan ke sana atau masuk ke dalam ini pasal 263 penipuan dan lain sebagainya. Dan termasuk juga undang-undang tindak pidana pencucian uang dan bahkan ke undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, dari persoalan-persoalan yang demikian, mari kita sekarang coba lihat bagaimana sih yang terkandung di dalam putusan dari nomor 248 pidana B2022 PN Jakarta Barat. Yang di sana saya hanya membaca ini aja dan diberikan bahannya ini saja. Mengadili menyatakan terdakwa 1 Faridah SMKN dan terdakwa 2 Ina Rosiana masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama turut melakukan pemalsuan surat-surat otentik dan pencucian uang. Ya, bersama-sama artinya secara bersama-sama turut melakukan pemalsuan surat-surat otentik. Jadi surat-surat otentik pemalsuan itu 264 dan pencucian uangnya nanti kita lihat kenapa sampai dia muncul ke pencucian uang. Yang kedua dengan hukuman selama 2 tahun 8 bulan masing-masing sama hukumannya dengan denda 1 miliar. 1 miliar dengan penjara 1 bulan. Nah, ini yang sering sekali menjadi perdebatan daripada membayar 1 miliar lebih baik disimpan saja uangnya. Tadi untuk mau menerima 1 bulan lagi dalam sebagai substitusi dari pergantian hukuman denda tadi. Ya. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya. Artinya ketika dia mendapat hukuman 2 tahun 8 bulan, katakanlah dia ditahan 8 bulan, maka pelaksanaannya hanya 2 tahun saja. Kalau ini semuanya sudah memiliki putusan yang inkrah, ya, jadi terdakwa tetap ditahan, mendapatkan barang bukti berupa dan lain sebagainya yang begitu banyak tadi disampaikan dalam putusan itu agar digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Riri Kasmita dan Endriato yang tutup dalam berkas terpisah. Ini kan tujuan daripada memisahkan perkara ini adalah untuk masing-masing menguatkan mencari bukti dan kebenaran. Tapi menurut hemat saya dalam kasus yang sama, sebaiknya juga hakimnya sama untuk bisa sama-sama menggali ya keterangan di terdakwa 1, terdakwa 2, atau terdakwa yang lain itu hakimnya sama dengan harapan apa? Tidak menimbulkan disparitas terlalu jauh. Jadi tahu perkembangan perkara itu dimulai dari siapa sih yang berperan nanti memunculkan. Nah kalau hakimnya berbeda bisa jadi punya persepsi yang berbeda pula. Mari kita lihat sekarang apa sih yang terkandung di dalam pelanggaran terhadap pemalsuan surat-surat otentik dari pasal 264. Ya secara normatif di sana disebutkan juga bahwa ketentuan pasal 264 adalah pemalsuan dilakukan terhadap akte-akte otentik. Surat utang atau sertifikat utang, dan sebagainya, surat siro atau hutang atau sertifikat siro, talon atau tanda bukti dividen, bunga dari salah satu bank, surat kredit seulang bunga dari salah satu surat yang ditetapkan dalam bunga di atas, surat kredit, dan lain sebagainya. Pasal 264 ayat 2 dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja menggunakan salah satu surat yang dianggap palsu atau surat yang dipalsukan dan disebutkan pada ayat pertama. Jadi 263 dan 264 sebagai sumber sebagai penjelasan pokok daripada ketentuan hukum pidana di pemalsuan surat. 263 ayat 1-nya itu adalah membuat surat palsu dan 263 ayat 2-nya adalah menggunakan surat palsu. Begitu juga dalam 264. 264 itu membuat atau boleh dikatakan melakukan perbuatan pemalsuan itu dengan dalam akte-akte otentik.
Sedangkan 264 ayat 2 itu adalah menggunakan salah satu surat, menggunakan salah satu surat yang dibuat secara palsu. Jadi kalau diperhatikan dari ketentuan ini juga pokoknya adalah bersumber dari 263 ayat di dalam 263. Nah, tentu dalam penjelasan sini juga disebutkan apa itu akte otentik, ya. Jadi yang dimaksud dengan akte otentik adalah sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1868 data atau yang dibuat oleh suatu bentuk undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berwenang untuk dalam hal ini akte otentik itu dibuat oleh notaris. Surat utang dari negara, surat saham menunjukkan ikut sertanya talon, suatu carikan kertas yang bersama dengan kupon dari akibat surat utang tadi kepada negara, surat utang negara. Jadi ini penjelasan dari pasal 264 tadi. Dan kalau tadi disinggung tentang pencucian uang, nanti sekali lagi saya mohonkan rekan lawyer bisa mengemukakan kok bisa masuk ke dalam pencucian uang, ada apa ini sebenarnya? Apakah perbuatan yang dilakukan oleh notaris itu kaitannya dengan pencucian uang. Dalam hal apa dia menempatkan pencucian uang itu dimasukkan dalam putusan tersebut. Kalau dalam putusan pencucian uang itu kan predikat crime-nya juga harus jelas. Apakah predikat crime itu ada di antara sekian dari 25 itu? Mari kita lihat bahwa setiap orang sudah jelas siapa saja orang tersebut, baik perorangan maupun korporasi. Sengaja ada keinsafan atau kesengajaan, ada hal-hal yang niat daripada seseorang itu untuk melakukan, menghendaki atau menginsafi atau keyakinan dirinya untuk melakukan sesuatu. Ada niat yang muncul dari orang tersebut. Yang kedua, menempatkan harta kekayaan, membayarkan harta kekayaan, menghibahkan, menitipkan, menukarkan, dan 25 predikat crime yang dituangkan dalam undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang di Undang-Undang 8 tahun 2010, ini juga harus diteliti di dalam putusan tersebut. Putusan itu putusan yang mana yang harus dimasukkan di dalam ketentuan-ketentuan itu. Apakah mentransfer harta kekayaan dari siapa kepada siapa? Apakah notarisnya dapat keuntungan dari sini? Apakah notarisnya sendiri juga memperoleh dari pencucian uang itu sehingga dia melakukan itu? Atau orang lain yang mendapatkan itu sehingga disebutkan pencucian uang? Karena pencucian uang itu kan setiap orang yang melakukan, entah dia menempatkan harta kekayaan, membayarkan harta kekayaan, menghibahkan, menukarkan, atau hal-hal yang lain. Nah, dari semua ketentuan sanksi daripada pidana itu, di sini juga jelas juga rincian dari semuanya itu. Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan surat berharga atau uang, mata uang, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana pasal 2. Tadi pasal 2 sudah disebutkan tadi di atas. Ya. Pada siapa mereka menyamarkan itu? Pada siapa mereka menyembunyikan itu? Jadi dalam putusan tentu lebih detail nanti akan rekan Randy bisa mengemukakan mengenai sebagai lawyer tahu di mana letak pencucian uang. Kalau udah pencucian uang dianggap notaris juga terlibat di dalamnya. Dan pasal 4 juga bersama isinya, hanya beberapa pengurangan saja. Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamakan asal-usul sumber tuntutan pengalihan hak dan lain sebagainya. Termasuk di dalamnya adalah mengenai orang yang menerima, menguasai, menempatkan, mentransfer pembayaran hibah sumbangan yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana pasal 2 ayat 1. Ya, pidana tadi sudah kita singgung apakah ini karena pemalsuan ataukah ini karena penipuan, penggelapan dan lain sebagainya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan untuk sebagai pembuka diskusi ini. Mudah-mudahan kami dengan senang hati bisa memberikan diskusi secara panjang lebar dalam kaitan dengan bagaimana rekan-rekan sejawat supaya kedepannya tidak mengalami hal yang sama dalam kaitan dengan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas perhatian dan kerjasamanya di dalam presentasi ini. Lagi terima kasih Pak
Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Gede Made Swardana, SHMH. Sedikit bukan sedikit, lebih banyak mengingatkan kembali tentang apa-apa aja sih yang akhirnya membuat kita jadi terkena ya arus pusaran dari satu kelompok mafia. Sebagaimana tadi di depan juga kita sudah berikan prolog bahwa yang namanya mafia itu secara bersama-sama dan sistematis. Ternyata ada hal-hal yang memang harus kita ingatkan lagi, khususnya berkenaan dengan apa aja sih. Oh, Bapak bisa stop share screen dulu? Apa saja yang membuat kita menjadi masuk ke dalam pemalsuan dokumen dan pencucian uang. Oke, terima kasih ya Pak ya. Nanti mungkin kita tunggu ada beberapa respon dari teman-teman, baik itu secara raise hand langsung disampaikan atau dalam kolom chat. Silahkan ya yang mau pada bertanya nanti raise hand atau nanti menulis di kolom chat. Selanjutnya kita akan persilahkan Bapak Dr. Gede Made Priyodarsana SHMH sebagai notaris ya. Bagaimana ceritanya nih notaris kok bisa sampai ikut ke dalam semengkarutnya mafia pertanahan, dan gimana sih supaya kita akhirnya terhindar dari hal-hal seperti itu. Karena terus terang aja Pak, ada yang dengan intention, dengan memang udah nggak apa-apa, hajar bleh aja. Nah ada juga yang sebenarnya dia nggak ada niat, kemudian ikutan deh, terbawa arus deh. Nah kasihan itu yang polos-polos seperti itu. Nah silakan Pak Made Priya, terima kasih kami tunggu pencerahan. Dr. Dewi Tenti, terhormat Pak Dr. Gede Made Swardana, Pak Hendi Anggara, rekan lawyer, dan selamat pagi rekan-rekan para peserta diskusi kelompok capir ke-32 pada pagi hari ini. Saya mungkin share screen-nya jangan terlalu semuanya Mbak, karena berkaitan dengan yang menjadi stressing kita bersama adalah apakah benar mafia tanah melibatkan oknum notaris atau PPAT. Dan sejauh mana kalau kita mengkaji dan mengeksaminasi seperti apa yang disampaikan berkaitan dengan putusan pengadilan nomor 248 pidana tahun 2022 di Pengadilan Jakarta Barat, bahwa kita mengacu kepada sebenarnya apakah akte otentik yang sudah dibuatkan oleh rekan kita itu hakikatnya adalah kebenaran formal sebagaimana ketentuan di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris menegaskan bahwa akte notaris selanjutnya akte otentik dibuat atau di hadapan notaris bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Nah, kalau kita mengacu kepada syarat formal tersebut, nah apakah sudah benar ketentuan ini dijalankan oleh kita sendiri? Karena apakah pada saat penandatanganan atau pada saat pembacaan para pihak betul nggak berhadapan, betul nggak hadir pada saat yang bersamaan? Yang kedua, apakah identitas para pihak sudah diperiksa secara baik? Apakah di dalam identitasnya KTP-nya terlihat atau nampak secara jelas? Atau memang kabur? Sehingga apa yang diidentifikasikan tadi oleh Pak Dr. Gede Made Swardana tadi, apakah ada nggak kita bisa meragukan antara kehadiran orang dengan foto di dalam KTP identitas yang mereka bawa? Sehingga yang hadir itu bukan orang atau pihak yang sebenarnya yang objek yang diperjanjikan berupa tanah dalam bentuk sertifikat. Sehingga kalau kita ragu bahwa yang hadir adalah figur, nah ini figur yang dihadirkan, dan kita juga tahu bahwa figur itu hadir gitu. Nah ini akan menjadi persoalan-persoalan lain. Nah berkaitan dengan apa yang diperjanjikan, jadi kita mengenal ada 4 hal kewenangan notaris. Yang pertama berkaitan dengan
akte apa yang dibuatkan, kemudian tentang siapa yang akan membuatkan aktenya, kemudian atas kemauan apa akte itu mau dicantumkan. Dan apa yang pernah juga saya menyampaikan bahwa notaris bukan juru tulis klien. Dan itu perlu kita kaji dan pahami bersama-sama bahwa apa yang dimintakan untuk diperjanjikan jika bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan, kesusilaan, ketertiban umum, dan semua harus didasarkan pada logika. Rasanya tidak masuk akal seperti apa yang tadi juga disampaikan oleh Pak Gede Madiswardana. Apakah benar harga tanah di Depok 1 juta per meter? Sedangkan nilai pasarnya mungkin kita tahu itu adalah kurang lebih sekitar 5–10 juta per meter. Nah, kalau ada sesuatu nilai yang tidak wajar, kita harus sering menanyakan. Ini ada sesuatu yang tidak wajar. Sehingga kalau itu dicantumkan, itu akan menjadi sebuah potensi konflik nanti di ke depan. Apakah kita kemudian dianggap juga turut memberikan ruang dan peluang kepada para pihak yang seharusnya juga kita bisa tolak. Next. Nah, yang kedua, di mana sebenarnya yang menjadikan yang menjadikan dasar kalau kita dikatakan turut masuk ke dalam pusaran atau keterlibatan apa yang dikatakan tadi sebagai latar belakang diskusi kita pada pagi hari ini adalah sindikat ya. Sebenarnya sindikat masuk kepada sindikat mafia. Apakah dia mafia tanah dan sebagainya yang menggunakan tangan oknum notaris dan PPAT di dalam melegalkan atas niat tidak baik mereka di dalam peralihan atas tanah. Nah, kita harus melihat posisi dan arti kedudukan notaris sebagaimana ketentuan di dalam pasal 1868 KUH Perdata. Akte dibuat, apakah itu sudah dibacakan dan dikendaki sebagaimana yang mereka harapkan? Sesuai nggak dengan ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku? Kemudian pada saat dibacakan, jangan sampai ada para pihak yang abai ataupun lain-lain pada saat kita membacakan. Kita nggak peduli dan mereka juga nggak tahu apakah nanti mengatakan saya tidak paham dengan apa yang dibacakan. Tapi mereka tanda tangan. Nah, jika demikian, yang menjadi pertanyaan kita sebenarnya semua, kalau ada keterangan tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki, tapi dicantumkan tetap tidak ada keberatan dari para pihak. Sebenarnya siapa yang memalsukan atau memberikan keterangan palsu ke dalam akte otentik? Notaris kah? Atau para pihak? Sehingga jangan sampai ada ketentuan pengenaan terhadap pasal 264, pasal 263, pasal 266, pasal 262 KUH pidana junto pasal 55. Turut serta tidak juga begitu mudah harus ditimpakan kepada kita notaris, kecuali memang terbukti di dalam sidang pengadilan. Nah, kalau akte yang memang sudah dinyatakan sebagaimana diperkarakan, jadi terhadap akte itu apakah dibatalkan atau dia menjadi akte yang dapat batal demi hukum? Karena apa? Ada unsur pemalsuan, ada unsur kepalsuan, di mana unsur-unsur itu dipenuhi. Apakah dia akan
terbukti bahwa notaris yang memasukkan keterangan palsu atau sebenarnya pihak yang memasukkan keterangannya. Kan bukan notaris sebenarnya yang memberikan keterangan palsu ke dalam akte autentik. Karena apa? Notaris mendudukkan diri sebagai pejabat umum yang mengkonstantir terhadap keinginan para pihak. Nah, ini yang memang harus memberikan sebagai upaya terhadap bagaimana kita mempertahankan posisi netralitas notaris. Nah, kalau itu dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum, tetap dinyatakan akte tersebut batal demi hukum, jadi tidak mempunyai hukum karena tidak mempunyai kekuatan hukum karena mengandung kecacatan hukum, adanya keterangan palsu dalam akte autentik sebagaimana dalam pasal 263 ayat 2 KUHP pidana. Next. Nah, kita tahu memang beberapa pembuktian dari akte notaris adalah lahiriah, formal, dan material. Next. Bahwa apa yang diperjanjikan, apa yang diniatkan oleh para pihak memang betul-betul harus dibuktikan sebagaimana ketentuan di dalam pasal 38, 39, kemudian ada pasal 40, kemudian pasal 1. Kewenangan-kewenangan dari notaris dalam membuat akte autentik, sebagaimana juga kita tahu, teman-teman juga bisa pahami bersama-sama, pasal 38, pasal 39, mohon maaf, kewenangan kita ada di pasal 15, kemudian ada kewajiban di pasal 16, dan larangan di pasal 17. Kalau hal-hal ini yang kita sudah jalankan, kewenangan sudah dipatuhi, kewajiban juga ditaati, maka larangan juga harus kita bisa frame untuk kita tidak langgar. Jadi oleh karena itu, akte akan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana diatur di dalam pasal 1870 KUHP Perdata. Nah, bagaimana kemudian setelah diuji kebenarannya, kesempurnaannya di depan majelis hakim, ini betul-betul akan menjadi sebuah pertaruhan atas harkat martabat jabatan kita. Benar nggak para pihak hadir? Benar nggak dibacakan aktenya? Sebagaimana ketentuan di dalam pasal 16 ayat 1 huruf M Undang-Undang Jabatan Notaris. Benar nggak ditandatangani bersamaan oleh para pihak? Nah, apa yang diperjanjikan? Objek yang diperjualbelikan misalnya di hadapan notaris. Tanah, sertifikat, harga, kemudian cara bayar. Kapan proses itu dilakukan? Nah, kesempurnaan dan mengikat hakim ini akan menjadi sebuah pertaruhan jabatan kita di dalam perkara sengketa yang diajukan oleh pihak-pihak. Yang ternyata ada yang melakukan upaya itikat tidak baik di dalam pelaksanaan perjanjian mereka. Next. Next. Saya kira ini aspek lahiriah, kemudian nah ini yang sering memang kemudian, dan apa yang kita bahas pada pagi hari ini berkaitan dengan putusan pengadilan 248, alat ujinya kemudian ada di konstantir. Kita mendengarkan dari hasil pemberitaan dan apa yang disampaikan oleh para pihak, kemudian dinyatakan memang ada akte tidak ditandatangani di depan rekan kita, dan menyatakan memang betul
para pihak ini penjual dan pembeli tidak ketemu dengan rekan notaris PPAT Jakarta Barat. Tidak ketemu. Tidak kenal malah. Sehingga PPJP yang ditandatangani di depan rekan kita di Jakarta Tangerang Selatan berkaitan dengan akte jual beli dengan objek di Jakarta Barat itu dilakukan dan ditandatangani memang betul di Tangerang, tidak pernah ditandatangani di Jakarta Barat. Apa yang diakui oleh para pihak dan betul-betul tidak dibantah oleh rekan kita yang di Jakarta Barat. Kemudian nilai transaksi, apa yang menjadi dasar pertimbangan kenapa dimasukkan juga pasal TPPU, money laundering. Karena nilai transaksinya 7 miliar, kurang lebih, ini mohon maaf kalau saya tidak salah, itu nilai fee yang dibayarkan oleh para pihak yang diterima oleh rekan kita kurang lebih sekitar 200 juta. Nah, ini yang akan dipertanyakan oleh penyidik, berapa sebenarnya fee PPAT? 1%. Kalau dari 7 miliar berapa nilainya? 70 juta. Terus sisanya Anda merasa nggak bahwa ada kelebihan pembayaran terhadap itu? Iya, kenapa Anda terima? Saya nggak bisa dijawab. Jadi ada nilai lebih, ada upaya apa sehingga Anda mau dibayar mahal sekali, jauh dari nilai yang seharusnya Anda terima. Apakah itu biaya pengurusan, apakah percepatan dan sebagainya, mungkin di situ menjadi dasar pertimbangan bagaimana dan kemana lari uang yang dibayarkan oleh pihak itu kepada rekan kita. Sehingga ini juga tidak saja dijerat ke pasal 263, 264, dan junto pasal 55 KUH pidana juga digunakan adalah tindak pidana pencucian uang, Undang-Undang TPPU. Nah, apa yang menjadi syarat lahiriah, formil, dan material terhadap pembuatan akte otentik ya oleh notaris dan PPAT, sebagaimana menjadi putusan pengadilan ini memang kemudian terbukti sah, ada memberikan ruang dan peluang memasukkan keterangan palsu ke dalam akte otentik. Kemudian nilai transaksinya jauh di bawah, sedangkan nilai fee yang dibayarkan lebih besar, sangat besar. Kemudian next Mbak, saya yang nah ini apakah ada di dalam proses persidangan, karena kita juga tidak mengikuti, ini menjadi sebuah telahan kupasan bagi kita. Ini yang harus menjadi dasar aspek pertimbangan bagi kita untuk mempelajari bersama-sama tentang case ini, adalah menjadi refleksi bagi kita semua dan harus menjadi bagian pembelajaran yang untuk perbaikan semua ke depan, adalah hati-hati untuk kita menerima keterangan yang ternyata memang kita tidak tahu bahwa itu palsu atau tidak. Nah, ada sebuah jurisprudensi putusan Mahkamah Agung, ini mudah-mudahan saya tidak salah, yang menyebutkan bahwa kalau ada keterangan palsu yang dimasukkan ke dalam akte otentik, maka notaris dibebaskan dari jerat pidana. Tapi ini harus dibuktikan. Dan ada putusan Mahkamah Agung yang memberikan pembebasan kepada notaris. Karena apa? Karena dasar pertimbangan yang memberikan dan memasukkan keterangan palsu kepada notaris untuk dituangkan dalam akte otentik adalah para pihak, bukan notaris. Ini harus juga kita pahami bersama-sama. Dan terakhir Mbak, kita langsung lompat.
Ya, stop belum. Nah, kalau apa yang kita bahas pada case 4 putusan pengadilan 248 ini adalah menentukan tentang kepastian kita atau rekan kita dalam menjalankan jabatan notaris. Pasal 16 ayat 1 huruf M tidak dilaksanakan secara baik. Tidak dilaksanakan. Sehingga apa yang menjadi akibat hukum adalah kita sudah membaca apa yang menjadi dasar amar putusan majelis. Jadi akte tidak dibacakan, jelas tidak mungkin dibacakan karena tidak ada pihak yang menghadap gitu. Sehingga penandatanganan akte juga tidak di hadapan notaris atau rekan kita PPAT di Jakarta Barat. Nah, sehingga dengan demikian jelas tidak bisa memenuhi ketentuan menjadi akte otentik. Sebagaimana ketentuan di dalam pasal 1 dan pasal 15 atau Undang-Undang Jabatan Notaris. Nah, dengan demikian juga menjadi dasar pertimbangan kita semua harus menjalankan prinsip kehati-hatian kita, sehingga case yang kali ini muncul dan secara viral menjadi bahan pembicaraan di dalam masyarakat, seolah-olah notaris begitu mudah terjerat dan masuk kepada pusaran mafia tanah. Jadi mudah-mudahan eksaminasi kita juga menjadi dasar pemberian pemahaman kita kepada masyarakat bahwa itu oknum, tidak semua notaris dan PPAT melakukan upaya-upaya yang begitu mudah memberikan ruang dan peluang kepada pihak-pihak atau sindikat yang melakukan kejahatan-kejahatan di dalam peralihan atas tanah. Demikian, Pak Dewi, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Made Priya atas paparannya. Itulah salah satu tujuan dari diadakannya diskusi kali ini dengan mengangkat tema eksaminasi putusan pengadilan, supaya juga mencerahkan kepada masyarakat bahwa itu oknum, ya kan, tidak semuanya PPAT atau notaris sama seperti itu Ya. Perilaku dan kita terbuka dan kita tidak juga menutupi memang ada juga rekan-rekan kita yang terlena dan abai dalam menjalankan jabatan kita yang harus mulia. Ini kita tidak defensif, memang sudah terjadi, tetapi itu tadi kita suruh semua nih bergerak harus sama-sama saling mengingatkan, jangan sampai terjadi pengulangan, ya kan? Dan juga kepada masyarakat memberikan suatu pemahaman bahwa jangan sampai salah dan melakukan hal yang sama, ya. Harus mulai mencium gelagat-gelagat kira-kira kalau notaris atau PPAT-nya di luar wilayah gimana ceritanya, mau apa tidak, dan sebagainya sebagaimana Bapak tadi terangkan. Kalau saya bisa boleh ambil kesimpulan, ada dua hal menarik yang disampaikan tadi adalah pada saat pemalsuan dokumen itu bicara tentang figur. Nah, ini yang sebetulnya agak sulit ya Pak, karena apa? Kadang-kadang namanya sindikat, namanya juga sudah mafia. Dari mulai semua dokumen itu sudah dipalsukan. Sementara tadi juga Bapak sudah ceritakan bahwa yang namanya notaris itu atau PPAT itu adalah hanya bicara tentang keterangan secara pembuktian secara formil. Ya, kita nggak tahu ini orang benar apa enggak karena fotonya itu semua dokumen dianggapnya sesuai dengan profil daripada yang berhadapan. Kemudian ini yang menarik lagi adalah tentang pencucian uang. Tadi saya nggak ngerti ya. Dari mana urusan pencucian uangnya? Oh, ternyata memang ada biaya-biaya yang di luar kebiasaan. Atau misalnya kami nih menerima biaya-biaya proses yang juga di luar kebiasaan. Jadi Mbak Hesti, kalau ada seperti itu, jangan dibilang rezeki mama-mama soleh. Itu harus sedikit ada, kenapa gue dibayar lebih ya? Ada urusan apa? Mungkin seperti itu awareness-nya ya. Jangan, aduh alhamdulillah rezeki mama soleh gini hari lagi susah, dapatnya juga 2 kali 3 kali dari yang biasa. Oh, itu rupanya harus kita
waspadai karena itu menjadi suatu mata rantai dari alur pencucian uang. Terima kasih Pak Made Priya penjelasannya. Ini juga sudah ada yang bertanya berkenaan dengan figur, tapi nanti ya kita akan bacakan setelah sesi yang ketiga selesai. Kemudian yang terakhir adalah Bapak Randy. Bapak Randy sebagai advokat pastinya akan memiliki pandangan yang berbeda dengan tadi Bapak dari Bapak Gede dari akademisi, kemudian Pak Made Priya dari notaris, dan ini dari advokat pasti akan memiliki hal yang pendapat atau pandangan yang berbeda. Pertanyaan saya sebelum dimulai itu, kenapa mukanya kusut sekali Pak Randy, lagi banyak pekerjaan? Kumisnya loh. Pak kumisnya kurang rapi katanya, kiri kanan kurang sama. Itu Bu Sri yang ngomong. Zoom-nya dekatan. Janjinya datang ke sini. Oke, mangga Pak Randy, kami tunggu paparannya, silakan. Mau paparan sendiri ya, nggak dibantu di sini ya. Terima kasih Ibu Dewi atas kesempatannya dan Kelom Pencapir. Ini kali kedua saya diminta bersama Ibu Dewi untuk menjadi narasumber. Kalau Ibu Dewi yang minta agak berat nolaknya, walaupun ini ada 3 Zoom yang berdekatan, jadi saya harus atur-atur. Terima kasih Ibu Dewi kesempatannya. Saya mungkin tidak akan menyampaikan PowerPoint, kita akan langsung membahas substansi perkaranya saja yang sudah diputus oleh pengadilan. Sebagai background, saya sebelum Ibu Dewi telepon, seminggu sebelumnya itu memang ada kerabat dari korban dalam perkara ini yang kontak saya untuk berkonsultasi lah terkait dengan kelanjutan perkaranya, apakah nanti setelah proses pidana ini mereka masih bisa mendapatkan kembali aset yang yang menjadi objek sengketa itu. Selanjutnya saya akan mulai dengan putusan perkara nomor 248 garing pidana biasa garing 2022 garing PN Jakarta Barat. Di sini terdakwanya ada 2, yaitu terdakwa 1 atas nama Farida, merupakan PPAT dengan wilayah kerja di Tangerang. Kedua, terdakwa Ina Rosiana, merupakan PPAT wilayah kerja Jakarta Barat. Saya udah dapat putusannya secara lengkap dan memang cukup banyak putusannya ini karena saksi-saksi dan ahli juga dihadirkan dalam persidangan tersebut. Secara summary saya baca bahwa ini awal mulanya dari pembantu si korban atas nama Riri Kasmita dan suaminya atas nama Edi Rianto dengan berkas terpisah nomor perkara 249 di Pengadilan Jakarta Barat juga, yang sudah diputus juga oleh Pengadilan Jakarta Barat. Jadi awal mulanya si Riri Kasmita, asisten rumah tangga ini dan suaminya tidak memiliki uang untuk melakukan pengurusan surat-surat tanah AJB untuk pengurusan pajak-pajaknya. Kemudian saudari Farida ini yang notaris wilayah kerja Tangerang menyiapkan investor penyandang dana. Nah, jadi di sini posisinya terdakwa 1 atas nama Farida ini cukup aktif. Dia menyiapkan investor, kemudian ya kalau dari keterangan terdakwa 2, saudara Ina Rosiana ini, jadi saudara Farida menawarkan pekerjaan. Ini ada 5 AJB. 5 AJB karena wilayah kerja objeknya di Jakarta Barat, sehingga saudara Ina Rosiana ini kebetulan wilayah kerja Jakarta Barat, sehingga terdakwa Farida menawarkan 5 pekerjaan. Nah, kemudian atas dasar rekan sejawat diterimalah 5 pekerjaan tersebut. Nah, kemudian secara singkat intinya semua ini
yang sangat aktif adalah terdakwa 1, Ibu Farida, yang wilayah kerja di Tangerang tadi. Nah, kemudian dalam perjalanan pembuatan akta, memang di persidangan pun diakui tidak oleh terdakwa 2, notaris yang di wilayah Jakarta Barat, tidak pernah dihadirkan antara para pihak ini, baik penjual maupun pembelinya, sehingga ada ketidaksesuaian. Kalau pandangan saya kan biasanya kalau kita bertemu notaris kan menghadap kepada saya, dari situ saja sudah salah, sudah berbohong dia, menghadap pada dia tapi orangnya nggak datang, kan gitu. Nah, artinya kalau tadi Bapak dari rekan notaris tadi menyebutkan bahwa dalam Undang-Undang Jabatan Notaris pembuktiannya formil, karena ini sudah masuk ke ranah pidana ini dia nggak peduli Pak, mau orangnya ini, wah dia udah tua nggak mungkin berbohong. Yang dicari di pembuktian dalam tindak pidana itu adalah pembuktian material. Apakah benar tindak pidana ini dilakukan oleh terdakwa, atau jangan-jangan walaupun 1000 bukti dihadirkan, tapi ada keyakinan hakim yang masih memiliki keraguan bahwa terdakwa tidak melakukan itu, maka bisa bebas juga. Jadi pembuktian formil itu kalau dalam sengketa hukum hanya pembuktian dalam sengketa perdata yang dibutuhkan, karena kalau di pidana tidak butuh pembuktian formil, mereka menganut pembuktian material. Nah, selanjutnya untuk dakwaan tadi Pak Made ya, yang dari Udayana, dakwaan di sini dakwaannya bentuknya alternatif, yaitu dakwaan kesatunya itu primer pasal 264 ayat 1, pasal 264 ayat 1 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, kemudian subsidiarnya pasal 263 ayat 1 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian dakwaan kedua yaitu pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang, junto pasal 55 ayat 1 ke 1, junto pasal 56 ayat 1. Nah, di sini kan saya mau jelaskan pasal 264 itu kan unsurnya merupakan pemalsuan akta otentik. Kemudian di subsidiar pasal 264 itu maksimal 8 tahun. Nah, dakwaan subsidiarnya 263 itu membuat surat palsu, maksimalnya 6 tahun. Nah, yang dakwaan kedua itu dakwaan TPPU dengan pidana penjara paling lama 20 tahun. Jadi ancamannya yang agak ancaman agak tinggi itu pasal TPPU-nya. Nah, kalau kita lihat dari kronologis tadi, saksi-saksi dan bahwa tidak dihadirkannya para pihak di hadapan notaris, artinya nih notaris terdakwa 1, notaris yang di Jakarta Barat maupun notaris yang di Tangerang ini, dia mengamini bahwa ini ada ketidakberesan, dan tetap si notaris Jakarta Barat tidak menolak dan sampai dengan mengeluarkan akta. Nah, inilah yang dimaksud pasal 55. Pasal 55 itu dia bicara tentang turut melakukan. Turut melakukan itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi turut serta itu tidak perlu mereka bersama-sama berdua menyelesaikan deliknya. Contohnya simpel, contohnya seperti ini. Ada perampokan, suatu kejadian perampokan, ada 3 orang, 2 orang masuk ke dalam rumah, 1 orang nunggu di mobil. Tapi niat mereka sudah sama, niat berangkat dari rumah udah sama, kita mau merampok ya. Oke, begitu merampok yang 1 nyopir, yang 2 ngambil barang, artinya kalau yang menyelesaikan delik hanya orang yang masuk dalam rumah yang ngambil barang. Tapi yang nunggu di mobil, dia tidak ikut ngerampok. Nah, bagaimana pertanggungjawaban pidananya atas orang yang cuma nunggu di mobil ini? Apakah dia ikut bertanggung jawab yang sama atau tidak? Nah, menurut pasal 55 ayat 1, karena dia turut melakukan, dipidana sebagai pelaku juga. Karena ada kerjasama secara sadar. Beda kondisinya kalau begini, ini ada sopir Grab.
dia dua perampok ini minta diantar ke satu tempat, kemudian dia melakukan perampokan, dia keluar, dia minta tunggu si sopir Grab ini, kemudian pergi. Nah, apakah sopir Grab ini dapat minta pertanggungjawaban pidana? Tidak bisa, karena dia bukan turut melakukan. Dia tidak ada kerjasama secara sadar, tidak ada kesamaan niat untuk ngerampok. Sopir Grab cuma mau dapat order, nganterin dia nggak peduli mau nganterin kemana. Nah, jadi di sini konteksnya antara terdakwa 1 dan terdakwa 2, notaris wilayah Jakarta Barat dan notaris di wilayah Tangerang itu memiliki kesamaan niat. Tapi yang paling dominan di sini ya notaris yang yang Tangerang ya, terdakwa 1. Sehingga perkaranya berkas perkaranya digabung, kemudian terakhir putusannya terbukti. Dua-duanya nih terbukti melakukan tindak pidana pencucian kita biar tidak salah. Kalau salah takutnya ini kan. Jadi dia terbukti secara bersama-sama turut melakukan pemalsuan surat-surat otentik dan pencucian uang. Jadi semua dakwaannya ini terbukti. Tapi ya kalau saya lihat vonisnya itu 2 tahun 8 bulan. Nah, atas vonis 2 tahun 8 bulan si korban ini saya cek di beberapa media kurang puas ya, karena hanya kena 2 tahun 8 bulan, padahal mastermind-nya menurut si korban ini adalah notaris di Tangerang itu. Nah, kemudian dengan berkas terpisah, si ART ini atas nama Riri Kasmita dan Erdianto itu divonis juga, nomor perkaranya 249, divonis 13 tahun. Nah, saya nggak tahu nih atas 2 perkara ini semuanya banding atau enggak, karena informasi kami dapatkan melalui website pengadilan itu belum tersedia informasinya apakah mereka melakukan banding atau tidak. Artinya kalau merujuk pada apakah seseorang ini bisa dinyatakan bahwa memang mereka yang melakukan, sampai saat ini belum bisa kita katakan mereka terbukti, karena apakah kalau mereka mengajukan upaya hukum artinya belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Siapa tahu nanti dibanding dia bisa menang. Dibanding putusannya ternyata onslah, ya kan? Perbuatannya terbukti, tapi dalam rangka dia kerja sebagai notaris, dia sudah melakukan hal-hal yang sangat prudent, profesional terhadap pekerjaannya, sehingga ada alasan maaf ya. Ada alasan maaf sehingga dia tidak bisa diminta pertanggungjawaban pidana. Nah, kalau saya lihat kenapa, kan dipertanyakan tadi, kenapa kok dikenakan TPPU? Nah, TPPU ini Pak, kalau pasal 3 kita lihat itu, unsurnya kan dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan atau yang Pasal 3 ini berhubungan dengan ada unsur patut diduga, Pak. Jadi di sini setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, menghibahkan, membayarkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahui atau, nah ini kuncinya di sini nih, patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Nah, kadang orang berpikir kita kan nggak tahu KTP-nya asli atau palsu segala macam, itu masih bisa lah kita berargumentasi di pengadilan. Tapi kalau orangnya tidak dihadirkan di hadapan notaris, itu menurut saya sangat fatal dan gampang sekali untuk membuktikannya ya. Nah, di sini unsur patut diduga kalau dalam pidana itu disebutnya pro parte dolus, pro parte culpa. Jadi kalau ada unsur, kita kenal unsur sengaja, unsur dolus, unsur culpa, unsur alpa, kealpaan, di sini dia hybrid, dia menggunakan 2 unsur itu. Patut ada sengajanya, ada alpanya. Makanya bahasanya patut diduga. Bahasa ininya hukumnya pro parte dolus, pro parte culpa. Nah, pasal 3 ini adalah refleksi dari pasal 480 KUHP. Pasal 480 itu terkait dengan penadahan. Nah,
penadahan itu contohnya begini, kita beli handphone, let's say handphonenya iPhone terbaru. Nah, biasanya Bu Dewi tuh kalau ada iPhone pasti ganti terus walaupun baru sebulan ya kan. iPhone terbaru harganya 100 juta. Kemudian dijual kembali nih iPhone, ada kotaknya, tapi kita kan nggak tahu nih, si user ini nggak tahu bahwa kita harus periksa emailnya di kotaknya itu bener nggak. Kan sekarang bisa orang bikin kotak kan gampang, banyak banget tuh orang-orang begitu. Sehingga pada saat kita beli dengan harga cuma 50 juta, rasional nggak kita beli handphone baru yang seharga 100 juta, orang ini jual 50 juta. Nah, maksud dari unsur patut diduga itu, di sini kita dipaksa berpikir, kok bisa harga 100 juta dijual dengan 50 juta? Nah, kalau kita beli handphonenya, kemudian si korban itu hasil pencurian, korbannya melapor, kita kena 480 penadahan. Karena kita bilang, saya beli di counter. Iya, Anda beli di counter handphone, semua orang jual paling murah harganya 90 juta. Dari harga 100, Anda beli 50 juta. Anda harusnya bisa lihat dari boxnya, emailnya nggak cocok, nggak tembus email segala macam. Jadi pasal ini memang cukup menjadi pasal sapu jagat untuk orang yang tidak paham hukum, apalagi orang yang paham hukum pun belum tentu paham terkait dengan asas pro parte dolus pro parte culpa ini. Delik ini hanya ya orang-orang yang memang paham yang memang punya spesifikasi di pidana, yang mengetahui dari gimana asal usul delik ini. Kalau bahasa pidananya memori fantulisting. Kalau di Islam itu kan Al-Quran ada asbabun nuzul. Nah, kalau di KUHP juga ada yang namanya memori fantulisting. Nanti dijelaskan, itu ada penjelasan di sana. Bagaimana yang namanya delik dalam pasal tersebut. Nah, jadi kalau menurut saya ini putusan dari pengadilan ini kita hormati dan kita lihat bahwa memang faktanya mafia tanah ya di sini ya, kita konteks mafia tanah banyak banget. Saya pun hampir menjadi korban mafia tanah. Tapi si mafia tanahnya juga salah orang. Nah, kita orang nekat, alhamdulillah saya bisa selesai karena kemarin sempat panik juga beli rumah, kemudian dia bilang bisa bayar bertahap, nggak perlu pakai nggak perlu ke bank, ya kan? Tapi ternyata ketika kita bayar bertahap, sertifikatnya digadein. Nah, yang saya lihat nih agak unik sedikit. Saya cerita. Ketika dia melakukan menggadaikan sertifikat itu tanggalnya setelah saya PPJB. Artinya si penerima gadainya, ini ini mafia juga di Jakarta Barat juga. Jadi saya bilang sama mereka, kalian nggak kembalikan itu, saya akan lapor, saya bilang. Dan kemudian akhirnya saya somasi dan mereka baca itu pasal 480 penadahan, mereka panik dan mereka panggil saya untuk penyerahan, dan urusan mereka sama developer itu bukan urusan saya. Akhirnya sertifikat saya bisa kembali. Jadi hal-hal dalam transaksi jual beli tanah ini sangat banyak sekali, Bapak Ibu sekalian, problematikanya. Even kita menang sampai tingkat PK pun, ini saya ada beberapa klien menang di tingkat PK tidak bisa dieksekusi. Padahal disebutkan amar putusan peninjauan kembalinya memerintahkan pada BPN untuk mematuhi isi putusan. BPN nggak mau balik nama. Dulu waktu sengketanya masih di PN, dia menunggu putusan pengadilan. Terus lawannya banding, dia nunggu putusan banding. Sekarang udah PK, mereka juga nggak mau mengeluarkan. Jadi mafianya ini tidak hanya ada di oknum notaris, di oknum instansi pemerintahan terkait pun ada semua, termasuk mafia peradilan. Di pengadilannya ada juga. Jadi oknum-oknum pengacara yang melakukan obstruction of justice dan lain sebagainya itu banyak sekali. Jadi semua profesi itu pasti ada oknumnya. Nah, kalau saya lihat ya Bapak Ibu rekan-rekan notaris dan Bapak Ibu yang lain itu harus berhati-hati
dalam pengurusan transaksi jual beli ini kita memang bisa percaya sama orang, tapi kalau sudah berkasus semua tangannya disembunyiin semua. Tapi kalau pekerjaannya lancar segala macam, ya semua bisa happy. Nah, yang kita sering kejadian ini udahlah kita ke teman kenal deket, ya cincai aja. Nah, tahunya kan begini. Inilah yang kejadian antara terdakwa 1 Ibu Farida dan Ibu Ina Rosiana ini, sama rekan sejawat. Ya, mungkin di Bapak Ibu di kolom pencapir ini bisa menjadikan perkara ini sebagai refleksi, evaluasi seperti apa kedepannya pembekalan terhadap para rekan-rekan notaris untuk lebih hati-hati dan perlindungannya seperti apa dari organisasi profesi. Kurang lebih sementara itu Ibu Dewi dari saya. Mungkin nanti kita bisa lanjut dalam sesi tanya jawab. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Randy atas paparannya. Menarik sekali. Terutama saya mau tanya nanti gimana sih upaya pengembalian objek perkara? Ya karena kan seperti tadi sudah disampaikan, kalaupun menang kadang-kadang susah untuk eksekusinya. Nah, apa sih upaya-upaya hukum yang biasanya dilakukan untuk supaya akhirnya sempurna putusan tersebut, dalam artian tidak merugikan pihak yang memiliki objek yang sebenarnya. Nah, menarik sekali ya di pasal 55 ini, di mana para pihak itu ternyata mengamini, tidak menolak, dan tetap membuat akte, sehingga dipidana sebagai pelaku. Terima kasih sudah mengingatkan bahwa rangkaiannya memang ada, ya, suatu rangkaian kegiatan yang sistematis, mengamini, harusnya di awal tidak mau dong, seperti tadi Pak Madepria bilang, oh dokumennya kayaknya kurang oke, orangnya tidak ada, harusnya kan sudah ada reserve dari kita, nggak usahlah kita ikut-ikutan seperti itu. Kemudian tidak ada penolakan, ya harusnya menolak. Kemudian diakhiri dengan tetap membuat akte. Itu adalah suatu rangkaian yang memang sepertinya memang disadari. Sebagaimana prolog dalam diskusi ini adalah bagaimana kita menghindari notaris PPAT supaya tidak terlibat dalam pusaran mafia, baik disadari maupun tidak disadari. Kalau yang disadari ya nggak ngerti lah, tapi yang tidak disadari inilah jangan sampai teman-teman ini ikut terlibat di dalamnya. Kemudian tentang pencucian uang juga ini kan, jadi ditegaskan kembali. Jadi bahwa kita tuh sebetulnya rada ruwet ya, Mbak Sri ya. Katanya kalau tadi terlalu murah dianggapnya itu jadi penada. Kalau tinggi TPPU. Ya, kita berarti harus dekat-dekat dengan masyarakat penilai ya, appraisal itu supaya bisa tahu harga wajar seperti apa. Nah, satu lagi tentang 2,8, saya sangat prihatin dengan dengan yang terjadi dan menimpa rekan-rekan yang pada kasus ini. Cuma pertanyaan menggelitik adalah tadi Bapak Randy itu sudah menyampaikan ada yang namanya mastermind yang kentara sekali dia sebagai pelaku utamanya, tetapi kok sama ya dengan teman-teman yang ikut diajak terlibat ke dalamnya. Tapi apapun itulah pasti hakim mempunyai kebijakan tersendiri sampai akhirnya memutuskan perkara sebagai berikut. Nah, demikian paparan dari 3 narasumber yang menurut saya menarik sekali karena melihat kasus ini dari 3 disiplin ilmu yang berbeda dan profesi yang berbeda. Nah, ada beberapa yang sudah masuk pertanyaan ke dalam chatroom, tetapi saya akan persilahkan sebelumnya, ada enggak yang mau raise hand supaya bertanya langsung? Kalau tidak ada, saya akan bacakan ya. Ada yang mau bertanya langsung? Nggak ada ya yang resen ya. Oke, pertanyaan untuk Pak Gede dari Zulkifli Harahap. Bang Jul, akte yang dibuat tidak di hadapan para penghadap mengakibatkan kehilangan otentisitas aktenya dan pihak yang dirugikan karena tidak otentiknya akte tersebut, dapatkah dituntut ganti kerugian pada saat, jadi gini, dapat dituntut kerugian
Jadi kenapa harus dipidanakan? Maksudnya mungkin stressingnya tidak untuk dipidanakan, tetapi ya sudah, kalau memang aktenya tersebut kehilangan otentisitasnya, ya ganti rugi saja. Itu mungkin pertanyaannya Bang Julia. Kemudian dari Bu Nita, pertanyaan untuk Pak Made Priya. Bagaimana jika kliennya telah melakukan operasi plastik dan mukanya berbeda jauh dengan dengan foto KTP? Bagaimana pembuktiannya? Nah, itu bicara tentang figur pastinya. Oke, itu dulu mungkin ya, sambil saya lihat lagi pertanyaan-pertanyaan masuk. Silakan Pak Gede dulu ya. Ya, terima kasih. Ada 3 yang saya catat dari pertanyaan yang disampaikan tadi di kolom chat, gitu ya. Antara lain tadi sudah pertama dikatakan bahwa kalau akte itu dibuat tidak di hadapan para penghadap, itu kehilangan otentisitasnya. Ada pertanyaan yang terakhir, jadi kenapa harus dipidanakan? Ini pertanyaan sebenarnya kita harus melihat dulu kalau pertanyaan kenapa harus dipidanakan, sekarang prosedur pembuatannya bagaimana? Adakah kerugian yang dilakukan atau yang timbul ketika proses pembuatan akte itu? Katakanlah misalnya, kalau akte itu dibuat di hadapan notaris tanpa memberikan identitas yang lengkap, ya tentu dibuat sedemikian rupa saja, ya, dan mereka yang percaya semua dianggap sebagai hal yang mudah saja itu dilaksanakan, namun mereka sudah membayar, terus tidak ada kelanjutan apa-apa, ya jelas menimbulkan kerugian. Nah, dari segi kerugian sebenarnya ini kan persoalan pembuatan akte itu kan persoalan perjanjian yang mereka buat. Pastinya di sini kan ada saling minta ganti rugi lah, minta apa. Tapi kadang-kadang, mohon maaf, penyidik terlalu cepat untuk melakukan tindakan-tindakan yang, wah ini ada kerugian, ini dianggap melanggar ketentuan yang ada, ini bisa masuk ke penipuan, ini bisa masuk ke penggelapan, gitu. Ya, tapi sepanjang pengetahuan kami, dan kami juga sering diminta juga sebagai memberikan keterangan ahli, mohon maaf, ahli juga, kami sampaikan, ini kalau yang begini selesaikanlah, masa masuk penjara, orang-orang dikit-dikit masuk penjara, dikit-dikit masuk penjara, coba bayar aja lah, kalau misalnya mereka udah bayar, utang minta, kalau ini kasusnya di notaris, jangan notaris dilibatkan, notaris hanya sebagai apa yang dihadapkan itu, yang diceritakan, itu yang sebenarnya terjadi. Kalau misalnya notaris juga turut campur dalam hal ini, oh begini caranya supaya terhindar dari itu, ya ini akan berakibat atau berdampak pada isi daripada akte itu sendiri. Nanti dia akan menyatakan bahwa para penghadap atau salah seorang penghadap menyatakan, oh saya banyak sekali dibantu sama notaris, saya disuruh begini sama notaris, kan kena juga. Oleh karenanya tadi kita sudah diberikan rambu-rambu dalam UJN, ya UJN itu sudah secara administratif itulah pegangannya, ya itulah pegangannya secara administrasi apa yang harus dilakukan. Jadi saya katakan bahwa tidak semudah itu menetapkan kasus ini sebagai satu pidana. Tapi kalau pertanyaannya kenapa harus dipidanakan, ya saya kira mungkin ada hal-hal yang sudah berkali-kali mereka meminta. Saya tahu kalau kasus yang tadi disampaikan oleh rekan Zulfikri Harahap ini mungkin bukan notarisnya yang harus dipidanakan, tapi mungkin yang menerima uang itu atau apa gitu ya, dia melakukan penipuan. Nah ini kan aktenya sudah dibuat demikian rupa tidak dilaksanakan, ya itu kan bukan salahnya notaris, tapi salahnya para pihak yang tidak melaksanakan. Saya lanjut ke pertanyaan Mbak Nita, ya bagaimana jika klien melakukan operasi plastik? Saya kira ini boleh dikatakan kalau dia operasi plastik dan kita bisa mengecek ini kok fotonya berbeda, usia habis operasi plastik, kapan operasi plastik, bagaimana, kan harus ada surat keterangan yang mendukung hal itu. Apakah benar demikian, apakah nyata demikian? Saya kira kejelian seorang notaris pasti akan mengetahui hal itu untuk mempertanyakan dan mempertegas daripada identitas seseorang penghadap. Nah kalau misalnya, oh ini dia udah tidak cocok wajahnya, ini Mbak, saya sampaikan begini,
ada namanya bersama dengan saya gitu ya, nama bersama dengan saya. Di KTP itu wajahnya sama, identitasnya sama, namanya juga sama-sama Suardana gitu ya. Suardana kalau orang Bali itu nama Suardana tuh banyak seabad, banyak sekali. Tapi persoalannya adalah mereka identitasnya sama dan tanggal lahir semua sama itu. Itulah dipakai kedua ke notaris dan ternyata ini suami istri yang bekerja sama demikian itu sertifikat yang dijual itu betul-betul asli, semua asli. KTP juga asli. Setelah ditelusuri, ternyata tetangganya ini karena yang punya tanah ini adalah orang kaya, dalam artian dia banyak punya sertifikat, sampai lupa dia tanahnya ada di sebelah mana. Diceklah, loh, ini kok itu yang sekarang yang membersihkan rumahnya. Kenapa? Oh, siapa itu? Enggak tahu. Pak, dijual rumahnya? Enggak. Ceklah ke situ. Dan benar orang ini telah memalsukan identitas yang tadi. Kalau contoh tadi itu saya kemukakan. Ya, jadi bagaimana pembuktiannya? Ini masalah pembuktian ya saya kira nanti harus dicek kebenarannya. Yang ketiga dari Mbak Yuliana, Mbak Mas ya, Yuliana Surabaya. Bagaimana jika pembayaran jual beli dalam bentuk uang langsung tunai tidak melalui perbankan? Apakah notaris bisa dianggap terlibat kalau ternyata ada TPPI? Kalimat yang terakhir ini saya garis bawahi. Kalau dianggap terlibat TPPU. Nah, kalau dianggap terlibat TPPU ya semuanya kena jadinya ini. Predikat crime-nya bagaimana? Kan gitu. Apakah notaris yang menerima itu dia tahu enggak uang itu berasal dari mana? Hanya kalau bisa ya sebaiknya jangan menerima titipan uang dalam jumlah yang besar. Ada banyak apa namanya kelalaian di situ. Bisa jadi nanti terjadi perampokan, bisa terjadi salah hilaf menggunakan uang itu yang pada akhirnya uang itu harus digunakan untuk pembayaran tanah pada seseorang, nggak jadi. Nah, notarisnya yang terseret lagi gitu. Nah, tapi sebaiknya kalau itu kan harus menghitung kalau uang tunai harus menghitung kembali uang itu. Benar nggak misalnya itu 1 miliar dari jumlah sekian? Benar nggak isinya sekian? Ya, kalau kita nggak yakin lebih baik lewat perbankan saja, itu lebih aman daripada kita menggunakan pembayaran tunai. Nah, sekarang kan udah banyak, lebih aman menggunakan. Jadi transaksi keuangannya diketahui. Transaksi keuangan itu benar apa tidak. Daripada kita ujung-ujung memberikan 3 miliar dalam satu dus, serahkan ke sana. Wah, ini jangan-jangan benar uangnya, jangan dalamnya ada uang palsu dan sebagainya. Mestinya dari situ disarankan saja lewat bank saja. Jadi kita tahu bank juga punya imunitas untuk mencegah terjadinya pakai uang palsu atau bagaimana. Sehingga transfer keuangan itu diketahui apakah itu benar-benar uang hasil mendapat warisan ataukah memang hasil dari kejahatan yang ditimpakan gitu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan tadi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya jawab di kolom chat tadi. Memang terima kasih Saudara Randy sudah menyampaikan substansi dari apa yang disampaikan tadi. Saya hanya ingin memastikan bahwa kalau dalam putusan 249 terhadap si pelaku tadi sudah diputus terlebih dahulu, ya ini turut serta jadinya kena. Hanya persoalannya kalau di pasal 264 dan Undang-Undang TPA dia turut serta, memang hukumannya turut serta itu lebih kecil. Nah inilah kita harus berhati-hati, apalagi sudah diakui dalam putusan itu orang yang bersangkutan tidak hadir dan yang bersangkutan juga tidak menyatakan bahwa ya kita buat saja akte itu. Apalagi ini ada sedikit dalam tanda petik ada kerjasama antara Mbak Farida dengan ya sehingga kedua-duanya bisa dikategorikan sebagai turut melakukan. Ya, di dalam terdakwa 2 si ART ini Mbak Riri sama suaminya itu tidak pernah dihadirkan atau dihadapkan dalam akte itu kan jadi lucu ya. Pada karenanya marilah kita berhati-hati ya dalam melaksanakan tugas sebagai seorang notaris. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas atensi.
Terima kasih Pak. Pertanyaan dari saya itu mungkin lebih ke restoratif justice harusnya ya Pak ya. Kalau untuk supaya ya udahlah ganti rugi aja, nggak usah di semua dimasukin ke tahanan gitu penuh nanti. Kenapa sih restoratif justice untuk hal ini belum dihidupkan ya Pak ya? Ya, untuk RJ, restoratif justice itu di polisian juga sudah punya. Saya lupa undang-undangnya, biasanya saya disuruh memberikan ceramah mengenai RJ. Tapi itulah yang dilakukan. Ya, makanya kalau saya sering sekali kalau diminta pendapat mengenai hal-hal yang tadinya utang piutang dikaitkan dengan 378 atau 372, lalu saya menambahkan ini jumlah uang yang tidak artinya mungkin sekitar ya 200 juta, terus yang bersangkutan juga berkenan, mari kita selesaikan melalui RJ, itu akan lebih baik daripada menghukum orang yang dengan memenuhi target daripada LP sendiri kan kasihan, lebih baik selesaikan melalui RJ. Saya setuju itu, memang itu harus diselesaikan melalui restoratif justice. Terima kasih. Oke Pak, terima kasih. Pak Made Priya silahkan pertanyaannya tadi dan juga bisa menambahkan untuk pertanyaan dari siapa yang untuk semuanya itu. Baik, terima kasih Mbak Dr. Dewi. Pertanyaan dari Mbak Nita ya tadi, bagaimana kalau ada para pihak yang menggunakan ataupun sudah oplas ya, operasi plastik sehingga oplas. Yang pertama pasti apakah kita mintakan tidak sesuai dengan KTP-nya, wajahnya, sehingga kita perlu juga ada surat ada pembaruan foto KTP baru, atau kita minta karena tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Jadi kita juga harus bisa minta surat keterangan dari klinik, mungkin dari kliniknya, sehingga mana wajah yang lama dan barunya sejauh mana perbedaan, sehingga kayak Mbak Dewi sudah cantik mungkin akan dioperasi biar lebih cantik gitu loh, tidak ada bercak titik-titiknya dan sebagainya, sehingga kan berbeda, ada yang tai lalatnya tadinya di pipi kemudian ditaruh di bibir kan gitu. Nah ini menjadi sebab ada keraguan bagi kita harusnya untuk mempertanyakan ada ketidaksesuaian antara foto dengan identitas dan wajah yang sebenarnya. Nah keraguan itu juga kita sampaikan secara baik, karena jangan sampai ada yang hadir itu memang bukan orang yang sebenarnya terhadap orang atau pihak yang punya kewenangan untuk melakukan proses peralihan hak atas objek yang dimiliki tersebut, itu yang paling tidak. Nah kemudian kedua, tadi apa yang disampaikan juga oleh Pak Deddy Madiswardana, nah berkaitan ada pertanyaan apakah sekarang bisa nggak, bagaimana kalau ada klien untuk membayar transaksi yang dengan begitu besar dilakukan dengan tunai. Nah ini harus menjadi pertanyaan, sehingga kan apakah mereka menghindari ada transaksi yang terbaca di dalam transaksi keuangan yang kemudian dinyatakan apa patut diduga gitu menjadi dasar pertimbangan untuk harus ada pelaporan. Dan satu keanehan harusnya kita mempertanyakan dalam diri kita, mana mungkin ada transaksi 20 miliar bawa cash gitu, dibayar dengan cash. Ini kan mencurigakan. Kenapa tidak lakukan dengan transfer? Biasanya kalau ada yang pembeli atau penjual yang beretikat baik pun tidak mau menerima uang pembayaran itu dengan nilai tunai, karena dia juga harus gimana caranya menghitung gitu loh, nggak mungkin. Dan ini harus dilakukan melalui transaksi perbankan, dan kita tidak menerima. Dan kalau dia bayar cash, akhirnya harus menjadi pertanyaan bagi kita semua. Nah, yang menjadi soal adalah dalam case yang sama dan yang lebih besar sebenarnya Mbak Dewi, ini sedang saya tidak mungkin beli gede juga sudah mendengar atau tahu ada transaksi yang didasarkan atas ini transaksi jual beli yang jauh lebih besar dari apa yang menjadi kasus di putusan pengadilan Jakarta Barat ini 248 ini. Transaksinya
sekitar di atas 30 miliar yang pembayaran melalui rekening notaris, kemudian yang diterima oleh pihak pembeli hanya sekitar 400 juta, sedangkan sisanya kemana dibawa lari gitu. Nah, ini akan masuk karena rekan kita, kalau kita mengacu pada kasus yang sama di mana juga dinyatakan bahwa notaris ataupun oknum rekan kita, notaris dan PPAT terlibat atau turut dilibatkan di dalam transaksi yang patut dicurigai ini. Kalau yang kasus yang sedang diperiksa di Polda Bali ini justru aman dan damai gitu loh, Pak. Masih belum lah sampai ke pengadilan, tapi yang jelas sudah ada upaya-upaya untuk menghentikan case ini kalau dia tidak dilaporkan masuk kepada DPPU. Karena apa? Rekeningnya bisa diperiksa, nggak boleh disita gitu. Kebetulan saja saya kira kasus apa yang menimpa rekan kita dan kasus ini menjadi viral karena melibatkan keluarga dari seorang artis. Gitu, Mbak. Ya, terima kasih Pak. Ya memang mungkin ya sekarang jangankan untuk operasi plastik besar-besaran, untuk ngilangin tai lalat aja memang kita harus minta keterangan. Karena jangankan untuk transaksi, tetapi untuk imigrasi ya, paspor dan lain-lain itu juga pasti akan diminta. Kenapa ini orang kok jadi berubah, yang tadinya andeng-andengnya gede di pipi jadi hilang. Nah, kita harus minta surat keterangan seperti yang tadi Pak Made sampaikan. Oke. Ya, karena ada kalau tracing tentang figur orang, lihat dari KTP dari SD SMP ini kan berubah orang. Iya. Darinya mungkin dari butek sekarang jadi glow gitu kan. Mohon maaf. Itu namanya menjadi lebih baik dong Pak. Iya, boleh. Tapi kan ya cara kita menanyakan gini kan bukan berarti kita mau menyusuri bahwa orang ini menjadi apa kan. Mencurigai ya. Iya. Oke. Ya memang mungkin apakah pada umumnya kita tidak diberikan dasar pendidikan untuk mencurigai orang gitu loh Mbak, secara negatif. Ini yang juga menjadi pertimbangan kenapa kemudian notaris ya salah sendiri, tidak curiga sama orang yang datang, dikira semua orang baik-baik gitu. Siap, terima kasih Pak. Ya sekarang Pak Randy, gimana tuh Pak dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat? Silakan. Oke, terima kasih Bu Dewi. Kalau saya lihat di kolom chat tadi ada satu pertanyaan yang dari Pak Elodigi ya, tadi terkait dengan poinnya dalam perkara ini ada trial by the press, sudah dihakimi dulu oleh opini publik sehingga mempengaruhi putusan dari majelis. Kalau saya nggak salah tangkap begitu poinnya. Terus ada lagi bagaimana pembuktian terhadap asal usul tindak pidana asalnya atau predikat crime dalam tindak pidana pencucian uang. Dari penyampaian saya tadi, saya sudah sampaikan bahwa kalau tindak pidana pencucian uang ini dia adalah tindak pidana yang berdiri sendiri. Jadi dalam pasal 69 Undang-Undang tindak pidana pencucian uang itu dia tidak perlu dibuktikan tindak pidana asalnya, dan dikuatkan juga oleh putusan MK nomor 77 tahun 2014. Jadi tindak pidana asalnya yang pasal 2 ayat 1 itu tidak perlu dibuktikan lagi, entah dia hasil dari narkotika, prostitusi, penggelapan, ada 13 unsur lah lebih di situ. Itu nggak perlu dibuktikan, Pak. Nah, apalagi di sini TPPO itu dipasang di dakwaan kedua. Jadi ketika majelis hakim, ini menurut pendapat saya, ketika majelis hakim sudah memutuskan terbukti dakwaan ke-1-nya, maka sudah otomatis dakwaan ke-1 ini adalah merupakan pemalsuan surat, sehingga di dakwaan kedua itu sudah dapat predikat crime-nya ya dari
terbukti dakwaan ke-1. Sebenarnya tidak dibuktikan juga predikat nggak ada masalah, tapi kalau di perkara ini sebenarnya sudah sangat sempurna pembuktiannya terhadap untuk unsur dakwaan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Nah, kalau tadi kita menyinggung sedikit terkait dengan restoratif justice, saya kebetulan cukup banyak juga riset tentang restoratif justice. Restoratif justice ini kalau dalam hukum positif kita itu baru ada di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Nah, kalau kita lihat bentuknya adalah diversi. Jadi kalau seorang anak yang bersinggungan dengan hukum, kemudian diproses dengan sistem peradilan sendiri, ada hakim anak, jaksa anak, ada bapas dan lain-lain. Nah, itu ketika dalam proses penyidikan harus diupayakan oleh penyidik dilakukan restoratif justice. Nah, restoratif justice ini apa sih sebenarnya? Kita perlu tahu dulu nih, restoratif justice ini adalah suatu upaya untuk mengembalikan kondisi seperti kondisi asal antara mengembalikan hubungan antara pelaku dengan korban. Ini tadinya pelaku dan korban ini sebelum ada suatu tindak pidana hubungannya masih baik-baik saja. Kemudian ketika ada bersinggungan ada muncul korban suatu kejadian pidana, maka restoratif justice inilah forumnya untuk mengembalikan hubungan antara pelaku dan korban. Sehingga kita sering bilang oke lah kita berdamai segala macam. Nah, syarat utama restoratif justice ini terwujud adalah adanya kesepakatan untuk berdamai antara korban dan pelaku. Nah, kalau kita pakai restoratif justice ini untuk pidana secara umum atau pidana dengan skala besar, let's say kemarin kasus besar Verdi Sambo, korban nyawa, tapi kemudian keluarga korbannya bilang ya udahlah anak saya sudah meninggal, sudah nggak bisa hidup kembali, percuma saja dibicarakan di publik, saya mau berdamai saja, mau baik-baik saja sama Pak Verdi Sambo. Apakah lantas itu disebut restoratif justice? Nah, inilah makanya restoratif justice ini adalah treatment khusus, nggak bisa digunakan untuk ke semua, karena untuk bicara tentang itu kita harus penghapusan pidana itu ada Pak Randy, saya setuju banget ya bahwa yang namanya restoratif justice itu tidak disamaratakan. Saya juga pernah mendengar dari pembicara sebelumnya waktu kita membahas tentang perlindungan terhadap anak itu untuk pemerkosaan, ya kan, kejahatan seksual, pembunuhan itu tidak bisa tentunya dibuat RJ. Nah, masalahnya di sini adalah adanya ganti rugi, adanya kerugian, dan kembali seperti tadi Pak Ren disebutkan bahwa yang namanya restoratif justice itu pada intinya adalah mengembalikan kepada posisi awal, di mana uang balikin dong, kalau ada kerugian balikin dong, objek kembalikan, jadi kembali kepada posisi awal. Saya pikir ini harus segera diupayakan karena beberapa kali memang narasumber yang seperti Prof. Romli waktu kita membahas tentang kriminalisasi terhadap jabatan notaris itu juga mengusulkan restoratif justice adalah salah satu upaya supaya akhirnya mungkin pengadilan tidak penuh, penjara tidak penuh, dan masyarakat akhirnya kembali mendapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan. Seperti tadi Pak Randy sudah ceritakan bahwa kadangkala di putusan MA sudah putus pun akhirnya yang bersangkutan tidak mendapatkan kembali objeknya. Nah, itu juga buat apa, ya kan? Nah, maksudnya mungkin kalau saya sih sependapat dengan pembicara yang di awal bahwasanya ya udahlah sifatnya kalau memang ada unsur kerugian, ya kerugian bukan kerugian material ya, bukan kerugian jiwa atau segala macam. Ya, kenapa tidak gitu. Untuk sedikitnya memberikan keringanan kepada para penegak hukum dan juga
memberikan sesuatu yang nyata, keadilan yang nampak nyata kepada para pihak di dalamnya. Saya pikir begitu Pak Randy. Jadi jangan pesimis ya, harus ada perluasan restoratif justice. Jangan cuma untuk undang-undang pidana anak aja. Undang-undang untuk yang begini juga harus mudah-mudahan sudah bisa dilaksanakan gitu ya Pak Randy ya. Perlu ada sebenarnya Bu, perlu ada penguatan poinnya itu kan untuk melindungi pekerjaan rekan-rekan notaris sehingga berjalan baik, tidak gampang. Nah, kalau saya sih ada tinjauan terhadap undang-undang jabatan notaris. Saya nggak tahu di sana ada pasal yang hak imunitasnya nggak di undang-undang jabatan notaris. Kalau di undang-undang advokat, saya dahulu itu mengajukan judicial review tanpa organisasi. Kami waktu itu dari LBH, anak-anak muda, advokat muda mengajukan judicial review terhadap undang-undang advokat. Karena di sana disebutkan advokat hanya dilindungi di dalam persidangan. Sementara ruang lingkup kerja advokat di dalam dan di luar persidangan. Sehingga ketika advokat dalam persidangan ngomongnya agak tegas dan cukup dengan nada tinggi, itu nggak akan bisa dipidana. Tapi ketika keluar dari pengadilan, mereka konferensi pers segala macam, itulah kita sering dikriminalisasi. Nah, atas dasar itu kami mengajukan judicial review dan alhamdulillah dikabulkan penafsiran dari Mahkamah Konstitusi pada saat itu advokat harus dilindungi di dalam dan di luar persidangan. Nah, mungkin hal yang sama saya nggak tahu ada nggak di Undang-Undang Jabatan Notaris. Itu upaya yang cukup efektif juga sebenarnya, Bu Dewi. Ya, saya mungkin kurang bisa menanggapi ya tentang apakah di Undang-Undang Jabatan Notaris ada hak imunitas. Saya tahunya cuma notaris dikasih woro-woro, ayo vaksin booster biar menambah imun gitu aja Pak Randy. Tapi nggak apa-apa. Di sini yang hadir banyak senior-senior notaris mungkin bisa menyimpulkan sendiri, dan kalaupun memang belum ada hak imunitas yang dimaksud tadi oleh Pak Randy bisa dijadikan suatu catatan ke depannya untuk perbaikan. Terima kasih. Ini menarik sekali, tapi kemudian kita juga lihat waktunya sudah hampir jam 12 dan Pak Gede juga sudah harus menjadi saksi ya di satu persidangan. Makanya mohon maaf kita harus. Mbak Dewi, ya berkenan. Saya ingin masalah restoratif justice ya. Memang awalnya restoratif justice itu hanya ada di perlindungan anak atau masalah melindungi anak-anak gitulah ya, intinya begitu, ada perlindungan anak gitu ya. Jadi itu yang diutamakan sebenarnya. Tapi terkait dengan perkembangan dewasa ini itu kepolisian pun juga punya peraturan Kapolri ya, yang dituangkan dalam Perkap Kapolri nomor 8 tahun 2021, bahkan jaksa juga punya dalam peraturan Kejaksaan Agung 15/2020, bahkan melebar lagi kepada narkotika ya, itu kaitannya dengan narkotika. Nah, persoalannya sekarang adalah kenapa kami meminta bisa setiap perkara bisa diajukan restoratif justice, asalkan ya kecuali terorisme. Tuh, tadinya kan narkotika juga tidak boleh karena itu dianggap sebagai kejahatan extraordinary crime. Tapi kaitan dengan mereka harus direhabilitasi, ya bisa jadi. Nah, tadi kami menyarankan atau kami setuju dengan RJ tadi, restoratif justice itu kaitannya dengan persoalannya tadi pertanyaan yang dimunculkan. Kalau ada kerugian, mari kita selesaikan baik-baik. Di antara kedua belah pihak, antara penghadap, antara si A dan si B, ayolah bicarakan. Jangan sampai dikit-dikit baru begini. Ya. Tadi supaya nanti larinya ke perdata lah larinya. Jangan dikit-dikit masuk ke pidana. Kalau kita mau melihat konsep pidana dalam artian yang semestinya kan ada ultimum remedium, bukan ultimum premium. Bukan ultimum premium. Artinya kalau terhadap kejahatan teroris, itu ultimum premium yang dikenakan. Tapi terhadap kejahatan-kejahatan yang masih bisa diselesaikan melalui RJ, itulah ultimum remedium, perkara hal-hal yang masih diselesaikan dengan perdataan, selesaikan administrasi, ya pidana ya diam dulu gitu loh. Intinya begitu. Diam, kalau ada apa-apa baru dia muncul paling terakhir. Saya kira demikian, terima kasih.
Mbak Dewi dan teman-teman yang lain. Setuju Pak, nih kayaknya harus ada sesi kedua tentang apa namanya pelaksanaan restoratif justice dalam hal perjanjian yang dibuat notaris yang menimbulkan kerugian ya. Nanti ya Pak bikin lagi ya. Ya. supaya lebih lebih fokus Ya. kepada pembahasan restoratif justice-nya. Terima kasih ya Pak atas tadi tambahan pendapatnya. Nah, sekalian aja Pak bikin closing statement supaya sekalian menutup diskusi ini. Terima kasih Pak. Ya, dari saya sebenarnya sebagai pejabat notaris, sebagai pejabat publik, ikuti saja, UJN sudah lengkap kok di sana. Kalau menyimpang dari itu, ya risikonya tahu sendiri gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak, singkat, jelas, dan merupakan pengingat buat kita, ya kan? Jangan jauh-jauh dari UJN supaya kita selamat. Oke, mangga Pak Made Priye. Terima kasih. Jadi kita sebagai notaris PPAT dalam menjalankan jabatan selalu harus menjalankan prinsip kehati-hatian kita sehingga terhindar dari pusaran ke ranah pidana. Ya, terima kasih. Singkat, padat closing statement-nya. Pak Randy silahkan. Ya, kalau dari saya ada 2 poin penting yang mungkin akan menjadi penyelamat lah bagi rekan-rekan notaris, yaitu ketika melaksanakan profesi ikutilah prinsip seperti perbankan, KYC dilakukan, kemudian azas pruden dilakukan. Saya rasa kalau 2 itu sudah dilakukan, insya Allah aman. Tapi kalau sudah dilakukan masih juga ada yang dilaporkan polisi segala macam, ya bisa kontak kita. ada iklan. Itu dampingi kita Polda Metro. saya pernah dipanggil ya sama Polda ya, didampingin oleh Pak Randy. Kata Pak Randy, ya nggak usah didampingin yang didampingi lebih galak. Lebih cerewet daripada yang mendampingi. Oke, terima kasih. Jangan lupa kita foto bersama dulu sebelum bubar. Dan ini ada tanda terima kasih buat para narasumber dari kami. Rada beda bentuknya biar nggak bosan, tapi pasti lebih cakep. Pak Gede Made Suwardana, Pak Imade Priyadarsana, dan Radi Anggara. Nanti ya dikirim. Nanti saya sama Beli Gede nanti biar diambil atau dikirim sekaligus saja. Ya, terima kasih banyak. Sebelumnya kalau dari para narasumber closing statement-nya memang harus berbobot. Kalau saya sih ya gimana ya, biasa-biasa aja kali, pakai pantun. Ya, pantun. Ini udah jam 12 nih Pak, perut lapar, makan nasi pakai kecipir, mau pintar ya ikut kelompok pencapir, gitu dah. Kemudian cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian, terima kasih. Nanti kita akan ketemu lagi insya Allah di bulan depan di diskusi kelompok pencapir yang ke-33 dengan tema yang insya Allah lebih menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto bersama dulu, ayo. Yuk, sini. Ayo, 1, 2, 3. 1, 2, 3, ada 4 ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya Pak. Nanti saya kirim Terima kasih. atau ketemu di Jakarta. Monggo, silakan monggo. Assalamualaikum. Mas Randy. Terima kasih. Pak Made. Nanti berarti bahasan selanjutnya itu tadi penerapan restoratif justice pada perjanjian yang menimbulkan kerugian gitu dong, ya nggak Pak? Ya boleh. Iya kan? Jadi ada juga narasumbernya 1 dan 2 ini dan 3 ini, ya kan? Biar lebih ada solusinya gitu ya nggak Pak? Oke, udah pulang. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai recordnya. Langsung kabur. Kabur.